Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir pada acara siang hari ini, di mana kita akan ada sosialisasi terkait dengan magang internal berdampak ya, yang akan dilaksanakan di semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Nah, dari kemarin banyak banget nih teman-teman mungkinnya di sini yang sudah bertanya-tanya terkait dengan kegiatannya seperti apa, kemudian cara pendaftarannya bagaimana, begitu ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas terkait dengan tata cara pendaftaran, kemudian apa saja yang diperlukan persiapannya, dan juga apa saja yang dibuka pada program semester ganjil ini. Saya ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini, kepada Bapak Ibu perwakilan dari program studi, baik dari kampus Bandung, kampus Jakarta, kampus Purwokerto, dan kampus Surabaya. Baik, untuk sosialisasi kita hari ini akan langsung dibacakan dari Pak Andi Kurnia Handoko selaku KUR dari program Siap Kerja di bagian pengembangan akademik. Kepada Bapak Andi, kami persilakan. Iya, terima kasih Mbak Isa. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Oke. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah hadir dalam acara sosialisasi magang berdampak internal dan eksternal ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Ya, mungkin saya share screen ini. Baik, sudah terlihat ya? Oke. Eh, Oke. Jadi untuk sosialisasi kegiatan magang berdampak internal dan eksternal di Telkom University untuk semester ganjil 2025-2026 ini terbagi dua ya. Jadi ada kegiatannya itu ada kegiatan dari internal dan kemudian juga ada kegiatan dari eksternal. Nah, magang berdampak internal dan eksternal ini terbagi dua ya. Jadi kegiatan magang berdampak internal itu adalah kegiatan magang yang diadakan oleh direktorat, kemudian juga fakultas, COE, dan kelompok keahlian atau KK yang ada di Telkom University. Kegiatan ini adalah kegiatan yang untuk mendukung kebutuhan dan menunjang kegiatan dari kinerja direktorat, fakultas atau COE atau KK ini yang tempatnya itu berada di internal atau di lingkungan Telkom University. Kemudian untuk magang eksternal yang diselenggarakan oleh mitra luar ya di luar Telkom University itu adalah mitra yang sudah bekerja sama dengan Telkom University dan diselenggarakan di tempat mitra baik secara online maupun onsite dengan ketentuan dari masing-masing mitra ya. Jadi mungkin ada mitra yang membuka kegiatannya itu baik online maupun onsite gitu ya. Jadi kegiatan ini juga adalah menunjang IKU 2 di universitas. Jadi dalam skema kegiatan magang berdampak itu ada dua ya, yang diselenggarakan oleh internal atau eksternal. Mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya, apa bedanya magang berdampak dengan MBKM gitu ya? Sebenarnya sama aja, cuma berbeda nama dan magang berdampak ini adalah kelanjutan dari kegiatan MBKM, di mana untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau program owner itu dampaknya seperti apa sih nantinya gitu. Nah, ini adalah 9 bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP ya dari kegiatan magang berdampak. Jadi ada 9, antara lain adalah magang atau praktik kerja, kemudian bela negara, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen,
membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, kemudian adalah pertukaran pelajar. Cuma untuk kegiatan magang berdampak ini dari Kemendikbud itu lebih memfokuskan kepada kegiatan magang atau praktek kerja, kemudian penelitian atau riset, kemudian juga kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian eh, membangun desa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari teman-teman mahasiswa akan mengikuti kegiatan antara lain mungkin pertukaran pelajar, bela negara, mengajar di sekolah, mungkin ya, atau proyek kemanusiaan. Kemudian dari 9 bentuk BKP ini ada 3 ya. Jadi 3 itu adalah owner, administrator, dan implementer. Jadi owner itu adalah internal dan eksternal. Jadi itu pihak penyelenggara. Jadi ya dari internal itu mungkin yang diadakan oleh fakultas, COE, kelompok keahlian atau KK, kemudian direktorat-direktorat yang ada di Telkom University, dan juga unit atau yang ada di kampus cabang. Kemudian dari eksternal itu ada dari kementerian atau lembaga pemerintahan yang terafiliasi dalam Kemendikbud Dikti. Kemudian juga ada Forum Human Capital Indonesia atau FHCI, atau mungkin sekarang teman-teman lebih mengenalnya dengan sebutan Magenta gitu ya, atau mitra-mitra lain di luar FHCI. Nah, seperti yang lalu juga pernah ada kegiatan dari Dikti juga itu magang berdampak juga, itu diselenggarakan oleh Kemendikbud Dikti. Mungkin teman-teman juga bertanya, ini gimana sih alur mahasiswa untuk mengikuti program yang BKM gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mencari informasi seluas-luasnya atau mungkin juga info yang di-share oleh BPA, kemudian dari fakultas juga, atau mungkin ada info lain yang memberikan kegiatan dari kegiatan magang berdampak ini. Nah, setelah teman-teman mendapatkan info atau lowongan-lowongan yang akan dilamar, teman-teman mahasiswa sebaiknya melakukan konsultasi kepada dosen wali atau prodinya ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa memberi masukan atau memberi keinginan gitu ya melakukan kegiatan magang berdampak ini seperti apa, apakah bisa atau tidak, atau misalnya ada izin atau tidak dari masing-masing prodinya ya. Kemudian juga nanti setelah teman-teman mahasiswa melakukan konsultasi akan melamar kemana, nanti dari pihak prodi atau dosen wali, baik itu kaprodi juga akan menentukan MK konversinya ke mana gitu ya. Jadi misalnya dari kegiatan magang konversinya ke mata kuliah apa saja sih, terus kemudian juga dari riset mata-mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan. Nanti akan mendapatkan persetujuan dari pihak prodi dengan surat rekomendasi yang berisikan tentang isi data mahasiswa, kemudian juga MK konversi dan perusahaan apa yang akan dilamarnya nanti. Nah, setelah konfirmasi kegiatan yang akan diikuti, nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan pendaftaran gitu ya. Pendaftaran yang akan dibuka oleh pihak program owner. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal melengkapi data-data atau mungkin juga CV, kemudian juga KHS yang diperlukan atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan nanti untuk mengikuti kegiatan magangnya itu. Nah, setelah mengikuti pendaftaran, nanti teman-teman mahasiswa juga jangan lupa untuk meregistrasikan pada saat perwalian ya. Jadi untuk kegiatan magangnya itu hasil konversi ke mata kuliah apa saja itu nanti diregistrasikan ke perkuliahannya. Kemudian setelah nanti ada penerimaan atau mungkin ada juga penolakan dari mitra,
Untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah diterima oleh mitra akan melaksanakan kegiatannya. Kemudian setelah melaksanakan kegiatannya, mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga harus melakukan laporan ya. Jadi bentuknya bisa logbook, kemudian juga ada laporan bulanan, dan kemudian juga nanti di akhir itu ada laporan akhir. Yang kemudian nanti dari pihak mitra atau program owner akan memberikan nilai akhir kepada teman-teman mahasiswa, dan nilai itu nanti dilaporkan kepada BPA untuk kemudian kita laporkan kepada pihak prodi untuk dikonversikan nilainya dan diakui pengakuan SKS-nya. Nah, ini alur magang berdampak internal dan eksternal gitu ya. Kalau alur di Celi itu akan seperti ini. Jadi admin BPA akan memasukkan kalender akademik atau BKP dan master lainnya ke SIMKA ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau dikompulir atau diorganisir oleh BPA itu nanti semua lowongannya itu ada di SIMKA. Tapi ada juga beberapa lowongan yang tidak melalui SIMKA, jadi teman-teman mahasiswa bisa melihat dari web atau IG-nya BPA ya. Nah, untuk alur di magang berdampak yang terdapat pada SIMKA, program owner juga akan memasukkan RPS dan mendaftarkan kegiatan MBKM-nya. Jadi RPS-nya ini gunanya adalah untuk dosen wali atau prodi melihat berapa sih SKS atau konversi yang dapat dilakukan di setiap masing-masing mahasiswa ya. Pasti akan berbeda ya antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lain. Jadi kadang ada beberapa mahasiswa yang datang ke BPA juga, kok saya konversinya segini, tapi teman saya kok dapatnya segini gitu ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu akan berbeda-beda tiap konversinya. Nah, untuk alur pada SIMKA ini nanti BPA juga melakukan konfirmasi ya terkait program MBKM yang akan didaftarkan. Jadi kita juga akan mengkonfirmasi kepada mitra, ini kapan sih kegiatannya dimulai, kapan sih kegiatannya berakhir gitu. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan kalender akademik. Nah, kemudian dalam pengisian blok MK di SIMKA juga nanti Kaprodi yang akan mengisikan blok MK terkait kegiatan magang atau MBKM yang sudah terdaftar gitu ya. Jadi nanti masing-masing teman-teman itu akan setiap akan melamar itu nanti blok MK-nya itu sudah ada gitu. Kemudian mahasiswa juga dapat mendaftar pada program MBKM yang sudah tersedia. Jadi teman-teman mahasiswa nanti tinggal melakukan login di SIMKA, dan nanti jangan lupa juga setelah login role-nya dipilih mahasiswa. Jadi nanti akan terlihat program-program apa saja yang tersedia ya untuk mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, nanti dari program owner juga akan melakukan evaluasi ya pendaftaran. Nah, setelah itu nanti ada alurnya, ada seleksi juga, dan kemudian juga nanti akan teman-teman mahasiswa akan melihat apakah saya lolos atau tidak dalam program magang berdampak ini gitu ya. Jadi mahasiswa akan mengikuti kegiatan MBKM yang berjalan gitu ya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa yang diterima dalam lowongan ini, mahasiswa juga wajib melakukan pengisian logbook ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi ada laporan bulanan juga, kemudian juga ada laporan akhir. Kemudian nanti dosen wali atau pembimbing akademik akan melakukan pemeriksaan logbook juga ya, akan mengecek pengisian logbook teman-teman. Jadi ya sampai teman-teman dalam melakukan kegiatan magangnya lupa atau tidak mengisi logbook ya, karena ini akan berpengaruh juga terhadap penilaian di akhirnya. Nah, kemudian nanti setelah selesai kegiatan magangnya, teman-teman mahasiswa akan mendapatkan nilai yang diisikan oleh program owner pada aplikasi SIMKA. Kemudian nanti program owner juga akan
melaporkan ke BPA, dan teman-teman mahasiswa juga akan mendapatkan laporannya, nilai-nilai apa yang telah didapat gitu ya. Jadi untuk nilai-nilai ini pada SIMK itu dapat dilihat oleh Kaprodi, mahasiswa, dan admin BPA. Nah, ini adalah timeline penyelenggaraan kegiatan magang berdampak internal dan eksternal yang ada di Telkom University. Jadi teman-teman bisa melihat gitu ya di sini kapan sih waktunya gitu ya untuk pendaftarannya. Jadi sebetulnya pendaftaran di SIMK itu sudah dibuka sejak 26 Mei hingga 24 Agustus. Jadi masih ada waktu ya untuk saat ini. Kemudian juga ada seleksi yang dimulai tanggal 26 Mei sampai 24 Agustus. Kemudian juga ada seleksi substantif oleh program owner di tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa teman-teman juga jangan lupa untuk meregistrasikan MK konversinya itu pada registrasi perkuliahan ya. Itu sekitar tanggal 1 sampai 4 September. Nanti juga di tanggal tersebut juga ada pembekalan oleh program owner untuk teman-teman mahasiswa yang diterima. Nah, untuk kegiatan magangnya sendiri itu dimulai dengan 15 September hingga 10 Januari. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang sudah diterima dimulai sejak bulan-bulan kemarin gitu ya, mungkin Juni atau Agustus, karena ada beberapa program yang memang sudah dimulai duluan gitu ya. Tapi kalau untuk yang saat ini masih dibuka itu untuk kegiatan sendiri itu dimulai dari 15 September hingga 10 Januari 2026. Nah, nanti juga teman-teman mahasiswa juga mohon mengingatkan kembali juga kepada program owner untuk nilai akhir ya, bukan nilai tengah atau nilai sementara yang diberikan oleh program owner, tapi nilai akhir itu pada tanggal maksimal tanggal 10 Januari, karena dari BPA juga harus melaporkan kepada prodinya masing-masing ya untuk nilai ini untuk diinputkan di penilaian di aplikasi. Nah, sebenarnya lowongan-lowongan apa saja sih yang ada gitu ya di BPA gitu ya, kan baik itu di IG maupun di SIMK. Nah, di sini tuh sudah ada lebih dari lowongan mitra internal itu 50 lebih ya. Kemudian juga untuk lowongan mitra eksternal juga ada 50 lebih. Jadi teman-teman mahasiswa bisa login atau men-scan gitu ya barcode ini untuk melihat lowongan-lowongan apa saja yang ada di SIMK. Nah, ini adalah lowongan-lowongan yang ada di SIMK gitu ya. Teman-teman dari BPS sudah mengkompulir semua lowongannya, jadi teman-teman nanti tinggal melihat lowongan-lowongan apa saja yang kira-kiranya cocok atau akan diikuti. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal mencari, misalnya di sini ada lowongan internal gitu ya, yang diselenggarakan oleh mitra internal itu ada dari Human Media dan Teknologi. Itu adalah kegiatan magang itu event management, kemudian juga dari Direktorat PSAL itu ada praktik kerja di PSAL dan ada di PSAL. Kemudian juga ada dari COE atau kakak gitu ya, tentang perancangan platform Teleboard, kemudian juga magang baterai station. Jadi teman-teman maksudnya mohon dibaca atau dilihat gitu ya, lowongan-lowongan apa saja yang terbuka saat ini gitu ya. Ini ada juga yang kegiatannya itu di kampus cabang ya di Purwokerto gitu ya. Jadi nanti dilihat juga karena ini sebagian besar untuk kegiatannya sendiri itu adalah onsite gitu ya. Jarang ada kegiatan yang online gitu. Jadi mohon dipikirkan, dipertimbangkan, atau mungkin juga saat ini tempatnya emang berdekatan dengan tempat-tempat yang dibuka lowongannya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menyesuaikan untuk
tempatnya juga ya, tempat tinggal maupun tempat kegiatan. Nggak ada yang di Surabaya juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat secara rinci lowongan-lowongan apa saja yang ada di sini. Kalau mungkin tulisannya kurang terbaca, mungkin teman-teman mahasiswa bisa melihat lowongan-lowongan ini ada di IG BPA ya, sudah di-share ya. Nah, ini adalah lowongan-lowongan dari pihak eksternal. Jadi antara lain itu ada dari CMG Niaga, kemudian juga dari PT Pos, Petrokimia Gresik, Kimia Farma, Telkom Indonesia. Ini Telkom Indonesia juga buka banyak ya, banyak program magang baik itu di Bandung maupun di Jakarta. Teman-teman mahasiswa bisa melihat ya. Kemudian juga di PT Berdikari, kemudian juga Candu Baru, PT Land Inovasi, kemudian juga ada PT Administrasi Medika yaitu atau di ini Telkom Medika gitu ya. Tempatnya di Jakarta juga. Nah, ini juga ada dari Telkom lagi juga. Nah, ini penempatan yang tadi saya sampaikan tuh ada di Jakarta, ada yang di Bandung. Program atau kegiatan yang sama tapi berbeda tempat untuk kegiatan magangnya. Jadi ada banyak ya, teman-teman mahasiswa bisa melihat lowongan-lowongan apa saja yang sudah dibuka untuk mitra internal maupun eksternal. Nah, ini adalah info terkait ya yang diperlukan mungkin untuk teman-teman mahasiswa perlukan dalam kegiatan magang berdampak ini. Jadi di sini ada misalnya dari mitra art, khususnya eksternal ya, itu mereka kadang suka meminta dokumen nilai maupun sertifikat itu template-nya seperti apa sih? Kita akan memberikan template-nya itu ada pada link berikutnya. Jadi ini bukan jadi patokan tapi sebagai gambaran atau program owner bisa menyesuaikan sesuai kebutuhannya, nilainya seperti apa, kemudian sertifikatnya seperti apa. Kemudian juga di sini ada juga template data peserta. Nah, ini kadang teman-teman mahasiswa juga yang datang baik melalui chat ataupun datang ke BPA itu menanyakan template rekomendasi itu seperti apa. Nah, ini juga ada template-nya itu bisa diakses pada link berikut ini. Tapi biasanya sih dari LAA atau fakultas itu sudah menyediakan surat rekomendasi sesuai dengan template-nya masing-masing. Jadi di template di sini adalah gambaran bentuknya seperti apa, kemudian juga ada lampiran yang melampirkan MK konversi atau MK apa saja yang akan dikonversikan nanti. Jangan lupa juga nanti untuk surat-surat ini teman-teman dicek kembali ya apakah sudah ditandatangan atau belum, baik itu oleh mahasiswa, dosen wali atau mungkin kaprodinya. Kemudian juga mungkin masih teman-teman mahasiswa bertanya Pak, sebetulnya panduan MBKM itu seperti apa? Nah, ini juga ada buku panduan MBKM Telkom University, teman-teman bisa melihat panduannya seperti apa. Semuanya terinci dalam buku panduan MBKM ini. Nah, ini teman-teman juga bisa mengecek juga web BPA gitu ya. Jadi di sini juga kita sampaikan atau kita informasikan lowongan-lowongan apa saja yang dibuka oleh BPA ya. Nah, untuk alamatnya sendiri adalah di bpa.telkomuniversity.ac.id. Kemudian juga ini untuk SIMK, untuk linknya itu adalah di simka.telkomuniversity.ac.id/home atau login. Nah, info untuk lowongan magang ini juga ada di Instagram BPA. Sebenarnya web dan Instagram itu sama-sama juga isinya. Terserah teman-teman mahasiswa akan membuka salah satu dari masing-masing info yang kita sampaikan ini. Nah, di sini juga ada namanya itu pendataan mahasiswa magang berdampak semester
TA Ganjil 2025-26. Jadi untuk pendataan mahasiswa magang berdampak ini adalah teman-teman yang diterima untuk kegiatan magangnya baik internal ataupun eksternal. Jadi teman-teman mahasiswa mohon dapat mengisikan pendataan mahasiswa ini untuk kita kita kumpulkan, yang kemudian nanti kita infokan kepada program studi apakah mahasiswa ini atau mungkin eh, pengecekan kembali dari prodi, takutnya ada yang terlewat gitu ya, teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan tapi tidak tercatat kegiatannya. Jadi mohon bantuannya teman-teman mahasiswa untuk mengisi pendataan mahasiswa ini yang nanti akan kami laporkan juga ke pihak prodi. Tapi tentu saja harus ada surat rekomendasi yang ditandatangani atau disahkan oleh prodinya masing-masing, sehingga untuk kegiatan magang berdampak ini dapat diakui MK konversinya dan distatuskan sebagai kegiatan MBKM. Karena kegiatan data ini tuh akan BPA laporkan melalui BSLA untuk diinputkan di pendataan PDDIKI. Nah, selain itu juga nanti teman-teman mahasiswa akan diundang, ada grup ya, grup WA mahasiswa magang berdampak. Jadi di sini nanti berisikan info-info atau mungkin informasi yang terupdate atau mungkin yang teman-teman mahasiswa perlukan, atau mungkin juga teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan kendala atau masalah yang ada di tempat kegiatan magangnya. Jadi teman-teman mahasiswa akan kita kasih fasilitasi gitu ya, grup WA untuk kebutuhan magang berdampak selama semester ganjil depan nanti. Nah, ini adalah kontak-kontak kita gitu ya untuk BPA gitu ya, untuk Instagramnya ada di bpa.telkomuniversity.ac.id, kemudian juga web BPA ada di www.bpa.telkomuniversity.ac.id, kemudian untuk emailnya adalah kamusmereka.telkomuniversity.ac.id. Nah, untuk teman-teman yang akan bertanya atau mungkin juga belum tahu gitu ya, posisi BPA itu sebenarnya ada di mana sih gitu ya, gedungnya di mana gitu. Jadi kita tuh ada di Gedung Tokong Nanas lantai 2, ruang KU 3, 0205. Nah, di sini juga kita akan memberikan kontak WA juga ya, untuk kegiatan magang, kemudian juga ada MBKM gitu ya. Nah, untuk teman-teman juga bisa melalui chat ya di Talk gitu ya. Di sini juga ada di web BPA itu ada di pojok sebelah kanan gitu ya, untuk pertanyaan atau mungkin ada info yang teman-teman mahasiswa kurang jelas gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sudah mendengarkan hingga akhir presentasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi atas presentasinya tadi terkait dengan program magang internal maupun eksternal ini ya. Nah, untuk teman-teman, kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman di sini yang ingin bertanya gitu ya, bisa langsung di kolom chat, tapi jangan lupa untuk perkenalkan nama, kemudian program studi dan juga pertanyaannya. Mungkin kita ringkas dulu ya dari tadi yang sudah diinformasikan panjang nih oleh Pak Andi. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik bahwa persyaratannya itu minimal teman-teman di sini semester 5 gitu ya Pak ya. Nah, kemudian tapi bisa dibaca lagi nih kalau misalkan masing-masing program owner itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Jadi jangan selalu samakan misalkan program studi A itu minimal semester 5. Bisa saja di program studi yang lain itu minimal semester 6 seperti itu. Nah, semester 5 itu maksudnya semester 5 di saat program itu berjalan. Jadi teman-teman kan sekarang misalkan ada yang semester 4 gitu ya. Nah, nanti di semester ganjil kan teman-teman semester 5. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan
sekarang Kak saya semester 4 gimana? Nah, nggak apa-apa, nanti di semester 5 itu berarti kalian bisa untuk ikut kayak gitu. Tapi pendaftarannya mulai dari sekarang, karena nanti pelaksanaannya saat di semester ganjil bulan September ini gitu ya. Dan pelaksanaannya itu durasinya sesuai dengan masa perkuliahan, tapi ada juga yang lebih cepat ataupun lebih lambat. Jadi mohon di SIMK nanti, misalkan teman-teman mau mendaftar, tolong untuk dibaca lagi baik-baik seperti itu. Karena masing-masing program owner itu berbeda, kemudian untuk masing-masing dari program studi itu juga berbeda-beda. Seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin? Oke, baik. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Dari Priyadana Setiawan, S1 Informatika. Untuk pendaftaran berarti bukan di simbelmawa.kemdikbud.go.id. Bagaimana, Pak? Ya, kalau untuk program magang berdampak yang Simbel Mawa itu kebetulan sudah tutup ya, dan sudah ada pengumumannya juga. Jadi eh, mungkin untuk tadi ya siapa yang bertanya itu ya, mungkin udah telat ya. Jadi saat ini Priyadana. sudah mungkin programnya sudah berjalan gitu ya. Gitu, Mbak. Jadi kalau untuk yang di Simbelmawa itu sudah berjalan gitu, Pak ya. Iya. Jadi mungkin untuk magang berdampak yang sebelumnya ya, untuk magang berdampak yang sebelumnya itu memang sudah selesai nih pendaftarannya. Jadi yang saat ini program dari perusahaan lain gitu, kalau yang eksternal, tapi bekerja sama dengan Telyu. Jadi kemarin banyak mungkin teman-teman, saya mau coba magang di perusahaan A, saya mau coba magang di perusahaan B. Nah di sini kita udah fasilitasi, ada perusahaan yang bekerja sama dengan Telyu gitu ya. Nah, untuk pendaftarannya itu di SIMK, jadi bukan di Sindalmawa, itu beda lagi kayak gitu. Mhm. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Clara, eh, prodi apa ya Clara ya? Dari Telyu Bandung. Terkait, jadi Pak, Clara ini sudah diterima di MBKB Internal COE Hmm. Capis. Hmm. Tapi terkendala dengan surat rekomendasi. Waktu itu saya pernah mendengar informasi bahwa terakhir registrasi di SIMKA tanggal 16 Agustus. Posisi saya sudah diterima, namun surat rekomendasi saya belum jadi atau sedang diproses. Jadi Mhm. bagaimana, Pak? Iya. Kalau saat ini apa ini suratnya baru ngajuin atau belum ya? Saya lagi diproses, Pak, di Prodi ya. Proses ya. Kalau misalnya diproses ya ditunggu saja prosesnya. Kemudian juga mungkin alangkah baiknya gitu ya teman-teman mahasiswa sebelum mendaftar menyampaikan dulu untuk kegiatan magang ini kepada dosen wali gitu. Jadi eh, tiba-tiba juga dosen wali, wah saya baru diterima gitu. Jadi jangan sampai sudah diterima dulu baru lapor gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum mendaftar itu melapor dulu sehingga untuk surat rekomendasi akan jauh lebih mudah gitu ya. Betul, betul. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau mendaftar, entah itu program magang manapun ya, baik internal maupun eksternal, teman-teman di sini kami sarankan untuk selalu konsultasikan terlebih dahulu kepada dosen wali dan juga Kaprodi. Kenapa? Karena teman-teman di sini nanti di semester tersebut, semester tersebut, mata kuliahnya akan dikonversikan. Nah, mata kuliah konversinya itu yang mengetahui siapa dosen wali dan juga kaprodi, yang memutuskan siapa dosen wali dan juga kaprodi. Jadi misalkan teman-teman bertanya, ini bisa dikonversi nggak ya, mata kuliah A bisa dikonversi nggak ya? Nah, itu kembali kebijakannya ke program studi seperti itu. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, pastikan teman-teman sudah mendapat izin dan rekomendasi dari dosen wali dan juga kaprodi. Kenapa? Agar nanti misalkan nih, ternyata siapa tadi, misalkan siapa Clara misalkan ya, mau daftar di program mana A gitu. Udah daftar duluan tanpa rekomendasi, ternyata diterima, tapi dari prodi nggak rekomendasiin. Kenapa? Karena ada mata Ya. kuliah yang wajib diambil dan itu tidak bisa dikonversi. Nah, seperti itu contohnya. Gitu ya. Jadi jangan Ya. sampai nanti tiba-tiba di tengah jalan teman-teman mengundurkan diri dengan alasan itu, kasihan gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang ternyata ingin ikut gitu ya, atau misalkan dari teman-teman sudah excited tapi dari prodinya nanti tidak bisa kayak gitu. Jadi pastikan selalu konsultasi dulu. Jadi langkah awalnya adalah konsultasi gitu ya. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya dari kampus Purwokerto ada Nizar Kulubi, jurusan Teknik Informatika. Untuk template pembuatan surat SPTJM itu di mana dan bagaimana cara membuatnya, Pak? Oke. Ya, jadi untuk SPTJM itu saat ini sudah tidak ada. Memang pada SIMKA itu masih tertulis ya.
dokumen SPTJM. Tapi itu bisa itu aja apa? Dilewati saja gitu ya, tidak usah diproses untuk SPTJM-nya. Jadi yang diperlukan itu hanya surat rekomendasi saja. Seperti Ya, itu. betul. Nah, mungkin teman-teman juga ada template-nya di Simka tapi tidak bisa di-download. Itu nggak apa-apa, dilewatin aja ya buat SPTJM-nya ya, Pak ya. Betul. Itu. Jadi surat rekomendasi. Oke ya. Mungkin reminder juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, kemudian dari program studi mana seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Alwan Rizi dari Ilmu Komunikasi, Pak. Untuk pilihan daftar di Simka berapa ya maksimalnya? Sebetulnya kalau untuk daftar itu tidak terbatas ya. Tapi jika ada program apa namanya, program owner atau mungkin lowongan yang sudah diterima, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu gitu ya, apakah akan diambil atau tidak gitu ya. Jadi kadang maksudnya gini, jangan sampai setelah diterima terus mundur gitu ya. Jadi kan itu kasihan untuk teman-teman yang lain yang mungkin harusnya diterima karena apa namanya, terlewatkan gitu, eh, apa, teman-teman mahasiswa mundur, peluang untuk teman-teman yang lainnya tuh jadi terhalang gitu ya. Jadi tetap harus satu yang dipilih ya, tetap harus satu, nggak boleh mengikuti dua atau tiga bahkan kegiatan. Jadi harus tetap diambil, dipikirkan matang-matang apakah akan menerima tawaran dari program owner itu gitu. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, kalian bisa mendaftar beberapa Mhm. perusahaan gitu ya. Tapi nanti biasanya setelah ada penerimaan, nanti akan ada konfirmasi lagi ya, Pandi ya. Akan Betul. ada konfirmasi lagi. Nah, saat konfirmasi itu pastikan kalian hanya memilih satu. Jadi jangan sampai kalian menerima di A, terus kemudian kalian menerima juga di B. Atau misalkan kalian sudah menerima A, terus habis itu perusahaan dari B ini baru ngasih info. Nah, jadinya kalian kayak saya mau mengundurkan diri dari A karena saya pengen ke B. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena kita perlu apa kesadaran diri gitu ya, dan juga kita memegang inilah konsekuensinya gitu. Nanti konsekuensinya apa? Nanti bisa saja kalian malah nggak ikut dua-duanya, atau misalkan nanti Iya. kalian mau mendaftar di situ lagi nanti kalian nggak bisa kayak gitu. Jadi tolong sebelum mendaftar juga dipikirkan matang-matang sebelum menerima Mhm. juga. Kemudian Mhm. mungkin tadi ada tambahan informasi ya, selain semester minimal semester 5, teman-teman di sini pastikan adalah mahasiswa aktif. Apa itu Iya. mahasiswa aktif? Mahasiswa yang masih registrasi untuk kuliah. Jadi kalau misalkan nih ada yang sekarang ada yang semester 8 mungkin sekarang ya, atau misalkan lebih dari itu ada yang semester 10 dan sekian, pastikan saat kalian mengikuti program MBKM ini, status kalian itu adalah mahasiswa aktif hingga program MBKM itu selesai. Jadi kalau Mhm. misalkan programnya itu ternyata selesainya di bulan misalkan November gitu atau Desember, Desember ya. Misalkan programnya itu sampai Desember. Nah, berarti kalian itu masih menjadi mahasiswa sampai bulan Desember. Jadi di tengah Betul. jalan itu kalian tidak bisa yudisium kayak Iya. gitu. Jadi Mhm. pastikan kalian menyelesaikan dulu program magang kalian di salah satu perusahaan atau yang sudah dipilih program ownernya, baru kalian bisa melanjutkan sidang akhir atau yudisium. Kayak Iya. gitu. Jadi jangan Jadi, sampai kayak, ya Pak, jadi jangan sampai nanti misalkan kalian daftar terus tiba-tiba di tengah jalan kalian apa Pak yudisium gitu ya. iya Karena ini yudisium. harus harus dikonversi Pak ya. Wajib ya Iya Pak. betul. Jadi Gitu. teman-teman mahasiswa harus apa ya, menghitung gitu ya. Saya mau lulus kapan sih? Sekiranya untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengejar untuk lulus cepat atau mungkin di bulan September atau November saya mau yudisium gitu ya. Tapi masih melaksanakan kegiatan magang itu tidak diperbolehkan ya. Dan kemudian juga mahasiswa yang sudah diterima kemudian baru menjalankan mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan, saya nggak betah, ternyata terus mundur diri gitu ya. Khususnya untuk program eksternal itu sebaiknya jangan gitu ya. Jadi teman-teman harus berkomitmen untuk menyelesaikan sampai akhir. Takutnya eh, ada beberapa gitu ya. Kebetulan kalau di Telio tidak ada ya, ataupun mungkin jangan sampai ya. Ada perusahaan itu memblacklist kampus karena mahasiswanya itu banyak yang undur diri atau ada yang setelah diterima teman-teman itu mundur diri gitu ya, itu akan di blacklist. Nah itu kan kasihan untuk adik-adik kelasnya gitu ya, atau mungkin mahasiswa semester nanti yang akan menjalankan kegiatannya di
programnya di semester selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan sampai gitu ya melaksanakan kegiatan magang ini setengah-setengah gitu ya, atau mungkin karena tempatnya nggak enak, atau mungkin eh, ternyata ngerjainnya kayak gini, oh ternyata dunia kerja kayak gini ya. Nah, sebetulnya kegiatan magang berdampak ini adalah pengenalan gitu ya untuk teman-teman mahasiswa bahwa dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan disamakan dengan mungkin KP mungkin gitu ya, kayak kerja praktek itu mungkin akan berbeda treatmentnya untuk kegiatan magang ini, karena kan kegiatan magang ini juga kan eh, sekitar 4 bulan lebih ya, atau 5 bulan ya, hampir 5 bulan gitu ya. Jadi tolong teman-teman mahasiswa berkomitmen menjalankan kegiatan ini sebaik-baiknya, kemudian juga menyelesaikan laporan atau mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh mitra gitu ya. Dan juga lupa juga untuk logbook setelah laporan bulanan yang nanti harus teman-teman mahasiswa kerjakan gitu ya. Mungkin tambahannya itu aja, Mbak. Betul, Pak. Terima kasih, Kandi. Mungkin itu ya saran nih dari kami Mhm, gitu, karena jangan sampai nanti itu berbalik lagi hal buruknya kepada kalian kayak gitu. mhm. Apalagi di sini teman-teman sudah mahasiswa gitu ya, jadi pasti sudah tahu cara untuk bertanggung jawab dan memilih Betul. gitu ya. Jadi Mhm. tolong untuk tetap pada komitmennya seperti itu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab, mohon nanti jangan ditanyakan lagi atau misalkan bisa disimak nih. Takutnya nanti misalkan pertanyaannya nggak kejawab, berarti itu tadi sudah dijawab kayak gitu. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nadira Putih Aisyah, Prodi Ilmu Komunikasi. Terkait saat ini saya sudah diterima di MBKM internal. Saat ini saya berada di semester 7, tapi saat saya semester 5 tahun lalu, saya sudah pernah mengambil MBKM juga dan konversi. Apakah matkul KP pada magang sekarang tidak perlu diambil karena pada semester 5 MK tersebut sudah ada nilainya? Kalau itu langsung tanyakan ke Prodi apa ya? Ya, apalagi kalau udah ada nilainya berarti kan nggak usah dikonversi ke kegiatan apa MK magang ya, KP ya. Mhm. Betul, karena jadi teman-teman ini nggak bisa milih MK ini bisa dikonversi atau enggak. Saya nggak mau MKA dikonversi misalkan, saya mau Mhm. MKC dikonversi. Nah itu kebijakannya semua ada di prodi, jadi kita nggak bisa nih milih mau MK yang mana yang akan dikonversikan kayak gitu. Dan juga mungkin ada juga yang masih bingung kalau misalkan konversinya nggak 20 SKS misalkan ya, Iya. nggak 20 SKS selama satu semester, misalkan hanya 10 atau sampai 12 SKS. Nah, itu teman-teman nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ada keuntungan ya Pak ya buat MBKM internal ya. Jadi teman-teman Iya. masih bisa kuliah nih untuk menyelesaikan Mhm. sisa SKS dan mata kuliahnya. Misalkan hanya ada 2 atau 3 mata kuliah, nah itu teman-teman bisa kuliah aja gitu. Jadi Mhm. itu pun benefit untuk MBKM internal ini Pak ya. Jadi kalian masih Iya. bisa untuk kuliah kayak gitu. Iya, tapi pada intinya harus ada komunikasi ya antara program owner dan mahasiswa. Jika apa namanya? Jika tidak mencapai 20 SKS atau misalnya harus ada mata kuliah yang harus diselesaikan, seperti mungkin ada mata kuliah wajib atau apa ya, prodi gitu ya. Teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan ke program owner bahwa ini saya sebenarnya masih ada kuliah nih, hari apa, jam berapa. Jadi nanti bisa dikondisikan oleh program owner ya, seperti apa kegiatan magangnya gitu, apakah boleh atau tidak gitu ya. Yang terpenting sih kalau dari BPA sendiri sepenuhnya diserahkan pada program owner, nanti program owner yang akan memetakan pekerjaannya teman-teman mahasiswa gitu. Tapi jangan sampai teman-teman mahasiswa tidak jujur atau mungkin tidak menyampaikan bahwa masih ada mata kuliah yang harus diselesaikan gitu ya. Betul, itulah kenapa ada surat rekomendasi. Jadi di sini teman-teman kita sama-sama kerjasamanya gitu ya untuk Mm-mm. mahasiswa dan juga program owner. Jadi misalkan ternyata ada juga program owner yang ingin full ya Pak ya, full Hmm. dikonversi. Ada juga yang oh nggak apa-apa gitu. Jadi pastikan untuk terus membaca gitu ya persyaratannya kayak gitu. Kemudian juga karena ini programnya terbuka ya untuk seluruh mahasiswa Telkom University, baik Telkom University kampus utama, kampus Jakarta, kampus Bandung, kampus Purwokerto maupun kampus Surabaya, semuanya itu ada di Sinta. Nah, misalkan nih teman-teman ada dari kampus Purwokerto mau magang
yang ada di kampus Bandung. Itu nggak apa-apa, itu bisa, Mhm. asalkan direkomendasikan oleh program studinya. Tapi Mhm. perlu digarisbawahi dan perlu dicatat bahwa dari TELU Bandung itu tidak menanggung akomodasi ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke Bandung, mau magang di Bandung, berarti teman-teman tahu konsekuensinya bahwa itu nanti akan menjadi urusan masing-masing gitu. Jadi dari TELU hanya memfasilitasi tempat kerjanya aja Pak ya, Iya, gitu. betul. Nah untuk akomodasi tempat tinggal dan lain-lain itu mandiri gitu, secara Iya. mandiri oleh mahasiswa. Begitupun sebaliknya, ada yang membuka di Surabaya. Nah teman-teman dari kampus Bandung mau di Surabaya, nggak apa-apa, sama. Tapi seperti itu, semua akomodasinya itu ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri, baik itu magang internal maupun itu magang eksternal, kecuali ada keterangan gitu ya Pak, magangnya Mhm. di dapat uang akomodasi atau uang transport, nah itu berarti beda lagi kayak gitu. Iya. Makanya misalkan kita sarankan juga, misalkan ada yang mau di Surabaya, berarti teman-teman tinggalnya di Surabaya nih, kayak gitu ya Mhm. Pak ya. Iya. Jadi mau deket sama keluarga. Iya. Gitu. Lebih lebih baiknya seperti itu gitu. Jadi minggu lalu juga BPL telah melakukan apa ya, konsolidasi ya antara program owner dan prodi. Jadi untuk kegiatan sendiri rata-rata itu onsite semua. Jadi eh, dari BPL juga telah menanyakan ya, apakah boleh misalnya pihak kampus cabang ya, mungkin tadi seperti Mbak Isa sampaikan ya, kayak Surabaya, Prokerto, dari kampus Bandung gitu ya. Boleh saja, tapi untuk akomodasi dan tempat tinggal itu tidak ditanggung. Jadi sebaiknya teman-teman mahasiswa yang mungkin asalnya dari eh, penyelenggara atau program owner mungkin bisa untuk mengikuti ya gitu ya. Sesuai dengan ketentuan atau mungkin jurusan yang diperlukan di program owner. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan. Mungkin tadi kalau misalkan tadi ada yang nanya minimal semester berapa? Minimal itu Mhm. semester 5 ya. Diingat lagi minimal semester 5, tapi itu dikembalikan lagi ke prodi. Ada prodi yang minimal mahasiswanya semester 6 atau ada mahasiswanya minimal semester 7 boleh ikut. Itu kenapa langkah utama ya. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah konsultasi ke dosen wali dan juga prodinya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Tadi terakhir siapa Ya, Mbak? tapi banyak yang nggak pakai nama nih Pak, dan ada yang pertanyaan yang udah dijawab juga ya. Iya. Oh, boleh. Ini dari Raffi Pak, dari Telkom Surabaya. Ketika daftar magang ini fix diterima atau ada seleksi lebih lanjut? Ya, semua lowongan yang ada di Simka itu pasti ada seleksinya ya, baik seleksi substantif atau mungkin bersangkutan atau mungkin eh, keahlian atau pengetahuan yang teman-teman miliki ya, sesuai dengan kebutuhannya program owner. Jadi eh, sebaiknya teman-teman mahasiswa menyampaikan atau mungkin memberikan info ya pada CV itu keahlian atau kebisaan apa yang dikuasai ya untuk menunjang lowongan magang ini gitu. Jadi ada seleksi ya untuk dari program owner. Seperti itu. Jadi masing-masing program owner itu berbeda-beda nih. Ada yang Mm-mm. bisa hanya CV aja, ada juga yang perlu wawancara, ada juga yang bahkan yang perlu tes kayak gitu. Nah, Iya. makanya kami sarankan, oh ya, tadi ada juga kayaknya sekilas yang bertanya kalau misalkan dari jurusan teknik apa boleh mengambil apa Mm. magang yang Mm. itu sifatnya kreatif, boleh Oke. aja, Boleh. tapi itu kembali lagi itu bisa dikonversi nggak, takutnya nih misalkan anak elektro ya, itu ada elektronika, kemudian ada apa penguatan sinyal digital kayak gitu. Nah itu kan nggak mungkin bisa dikonversi kalau misalkan ternyata teman-teman di sana lebih ke kreatif kayak gitu. Itu kenapa kembali lagi koordinasikan itu kepada dosen wali dan juga prodi. Apakah saya bisa untuk magang di misalkan jadi media sosial spesialis misalkan kayak gitu. Ini bisa nggak dikonversi? Jangan sampai nanti teman-teman magang tapi nggak bisa dikonversi kayak gitu. Oke, selanjutnya
Untuk yang lulus ataupun tingkat akhir dan mau lulus itu tidak kami sarankan ya. Jadi hanya untuk Mhm. mahasiswa yang sampai program itu selesai masih menjadi mahasiswa seperti itu. Iya. Pada intinya sih eh, boleh saja, tapi tidak boleh untuk yudisium. Yudisium. Hmm. Sebelum program selesai ya. Tuh. Hmm. Kan tadi udah disampaikan ya, program selesai itu 10 Januari ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa bisa apa menghitung gitu ya. Oh, kalau 10 Januari 2026 berarti saya bisa ambil yudisiumnya di bulan apa gitu ya. Setelah itu berarti kan. Ya, betul. Kemudian juga tadi yang sudah disampaikan juga kalau misalkan teman-teman magang gitu ya dan masih ada SKS yang perlu diambil itu perlu koordinasikan lagi ke dosennya. Mhm. Ini mata kuliahnya bisa dilaksanakan secara online atau harus datang ke kampus. Tapi rata-rata sih datang ke kampus ya Pak ya, karena kan Iya. udah nggak online gitu ya. Ya. Nah, jadi dari misalkan ada mata kuliah yang perlu datang ke kampus, teman-teman harus koordinasikan ke dosen dan juga ke program owner atau ke perusahaan yang dituju. Ini saya ada mata kuliah, ada dua mata kuliah misalkan saya kuliah di hari Senin dan hari Jumat. Ini saya boleh izin nggak untuk kuliah kayak gitu, tapi harus jujur. Jadi Mhm. nggak boleh dijadikan alasan Pak Andi ya. Iya, Nanti nanti bahaya itu soalnya. Jadi teman-teman di sini jangan betul. coba-coba ya. Nanti Mhm. nanti bisa mempengaruhi kode etik teman-teman sendiri, bisa kena sanksi juga bahkan kayak Iya. gitu. Kalau nggak salah pernah juga ada di semester lalu itu eh, mahasiswa izin gitu ya. Di salah satu program owner gitu ya. Dia izin bahwa saya ada kuliah nih jam 1 atau jam berapa gitu ya. Ternyata ketemu di depan lagi jajan. Kan itu bisa mempengaruhi nilai ya. Tuh. Apalagi ketemunya itu oleh si program owner gitu. Loh, kamu katanya kuliah tapi kok ada di luar gitu kan. Yang harusnya melakukan kegiatan magang gitu ya. Itu sebaiknya jangan dilakukan. Jadi kalau Ya, ada kuliah, bilang misalnya tidak, tidak. Jadi alangkah baiknya juga teman-teman mahasiswa misalnya ada kuliah, memberikan jadwal nih ke program mana gitu ya. Ini saya jadwal kuliah ada di hari apa aja gitu. Sebaiknya seperti itu sih. betul. Mungkin kita lanjut Pak, ke pertanyaan dari Sultan dari Prodi Teknik Industri. Kalau tempat company yang saya daftar belum bermitra dengan Value, bagaimana? Dan untuk pendaftarannya apakah tetap di web sih, Pak? Oke. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang belum bekerja sama, sebaiknya tidak memilih perusahaan yang tidak bekerja sama ya. Karena kan sekarang waktunya sudah mepet gitu ya. Jadi ada baiknya buat teman-teman mahasiswa itu ya ke depannya, misalnya saya mau magang di perusahaan A, tapi kegiatannya itu dilaksanakan nanti, jangan mendekati seperti saat ini gitu ya. Misalnya kan sekarang semester ganjil. Nah, untuk semester genap, jadi teman-teman sudah bisa memperkirakan, oh di semester genap saya mau magang di perusahaan ini. Nah, untuk itu teman-teman mahasiswa bisa memberikan istilahnya kontak mungkin ya. Jika kami tidak mempunyai kontak mitra, bisa memberikan kontak kepada kami BPA atau mungkin kepada saya eh, bahwa akan dilaksanakan, nanti dari kami akan memberikan apa ya, surat atau mungkin template PKS gitu ya untuk kerjasama kegiatan magang gitu. Jadi sebaiknya untuk teman-teman mahasiswa melaksanakan magang di tempat mitra yang sudah bekerja sama gitu ya. Jadi kalau untuk yang belum atau apakah lagi belum, sebaiknya janganlah gitu. Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir Pak ya. Mm-mm. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau mungkin tadi ada yang merasa pertanyaannya belum terjawab dengan jelas, teman-teman bisa langsung mengunjungi web bpa.telkomuniversity.ac.id. Di situ ada di pojok kanan bawah ada kayak gambar burung gitu atau misalkan ada kayak kolom chat. Nah, nanti teman-teman bisa chat di situ aja gitu ya. Atau misalkan teman-teman juga bisa langsung cek Instagram BPA terkait dengan informasi-informasi lainnya kayak gitu. Oke, kalau misalkan terkait tadi yang kalau misalkan kuliah saya masih ada mata kuliah bisa kuliah online atau
bagaimana cara mengaturnya itu nanti teman-teman silakan koordinasikan dengan dosen wali dan juga prodinya ya. Kemudian Mhm. setelah itu baru teman-teman bisa tanyakan juga nih ke program owner atau perusahaannya. Bisa nggak kalau misalkan ada hari yang teman-teman perlu kuliah dan berapa jam kayak gitu. Jadi seterbuka itu gitu teman-teman ya. Jangan sampai nanti tersesat di jalan, nanti malah jadinya perlu ada yang diulang mata kuliahnya kayak gitu. Oke, untuk yang mahasiswa lulus itu tidak bisa. Hmm, Oke, untuk di web Sinta memang lagi ada kendala, jadi memang tidak bisa mendownload. Tapi teman-teman bisa cek di webnya BPA ya, di webnya BPA itu ada juga dokumen-dokumen yang perlu di-download, atau bisa juga di Instagram BPA itu ada link tree, ada link di bio. Nah itu teman-teman juga Mhm. bisa cari di situ, kayak Mhm. gitu. Oke Pak, ini mungkin dari Rehan Pak, Prodi D3 Sistem Informasi. Untuk ekstensi bagaimana Pak? Karena mahasiswanya belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif karena masih pada tahap registrasi seperti itu. Oke. Nah, untuk itu emang rada sulit ya kalau yang untuk ekstensi ya. Tapi baiknya silahkan untuk koordinasi dengan prodi gitu ya untuk kegiatannya. Jadi eh, apa namanya itu? Kalau yang untuk ekstensi ini baiknya memilih untuk kegiatan MBKM internal saja ya, agar lebih mudah gitu ya. Apa namanya? Administrasinya gitu. Jadi sebaiknya dikoordinasi dengan eh, prodinya, kemudian nanti juga apa namanya di program ownernya pun akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau emang untuk program-program yang untuk flagship itu emang akan sulit ya karena datanya itu kan sinkron dengan PDDikti, jadi akan pasti berbeda antara data asli dengan data saat ini gitu ya. Karena untuk data-data yang dilaporkan oleh Telio ke PDDikti itu ada apa ya? Ada jeda waktunya gitu yang nggak bisa cepat gitu. Ada prosesnya lah. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang di ekstensi itu melakukan kegiatan magangnya magang internal saja gitu. Seperti Ya, baik, terima kasih Pandi. Mungkin nanti Raihan bisa amannya sih kalau sudah terstatuskan sebagai mahasiswa gitu ya Pak ya. iya. Karena Mm. nanti takutnya dari prodi tujuannya gitu kan, apalagi sekarang udah prodinya beda gitu ya. Takutnya Rehan ini belum bisa dikasih atau kayak gimana kalau misalkan belum mahasiswa aktif kan berarti belum terdaftar juga. Nanti juga bingung ya Hmm. untuk konversinya kayak gitu. Iya. Kemudian juga untuk apa namanya semesternya juga gitu ya. Pastikan kalau ini kayaknya baru ya ininya ekstensinya. Iya Pak kayak. Hmm. Karena kan Iya. kita Iya. ekstensi juga kemarin baru selesai ya untuk hasil asesmennya kayak Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Iya. Oke, mungkin kita satu pertanyaan terakhir ya. Jadi teman-teman kalau Oke. misalkan ada yang belum bertanya, karena waktu kita memang singkat dan pertanyaan ini banyak banget, tapi banyak juga pertanyaan yang berulang-ulang. Jadi kalau pertanyaan sudah terjawab, mohon maaf tidak saya bacakan ya. Nanti teman-teman kalau Hmm. misalkan mau tanya, bisa di webnya BPA. Nanti juga rekaman ini akan kami share di YouTube-nya BPA. Jadi jangan lupa di subscribe, kemudian teman-teman juga jangan lupa follow Instagram BPA ya. Instagramnya di @bpa.telkomuniversity. Webnya ada di bpa.telkomuniversity.ac.id. Kemudian di YouTube-nya BPA Telkom University. Gitu. Oke, mungkin Pak Andi mau bertanya, mau mau ini, mau memilih Pak? Bentar ya. Soalnya ini pertanyaan hampir hampir mirip-mirip ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalkan yang ada bertanya terkait dengan saya bisa dikonversi 20 SKS nggak? Atau saya kalau ada mata Mhm. kuliah yang mengulang gimana? Atau saya belum mengambil mata kuliah A, B, C kayak gitu. Teman, kembali kami informasikan terkait dengan mata kuliah dan konversi mata kuliah, teman-teman bisa langsung tanyakan ke prodi gitu ya, ke dosen Mhm. wali maupun ke prodinya juga bisa. Tuh. Mungkin ini saya milih anak mungkin ya di sini. Selamat siang Kak.
Saya Hana dari Prodi Seni Rupa, izin bertanya, jika masih ada matkul yang mengulang di semester 4 dan ingin magang di semester 6, apakah dibolehkan? Nah, silahkan untuk dikonsultasikan ke prodinya saja. Kalau dari BPA sendiri sih, eh, selama ada surat rekomendasi, berarti kan itu sudah disetujui, silahkan. Gitu. Apalagi ini kan mengulang ya mata kuliahnya ya. Yang terpenting teman-teman mahasiswa harus ini aja, sebelum diterima apa? Diterima itu sebelum RPS ya, F- PRS, Iya, kegiatan Pak. PRS. Jadi pas perwalian nanti jangan lupa untuk melakukan konversi MK konversinya gitu, jangan sampai terlewat gitu. Jadi jangan sampai gitu ya, apalagi pengumumannya mundur dari tanggal yang tadi disampaikan gitu ya, timelinenya, tahu-tahu tidak diterima, berarti kan harus melakukan kegiatan apa namanya perkuliahan reguler ya. Nah itu jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi batas Oke. akhirnya tuh PRS. Pak Andi, mungkin terakhir ya Pak Andi ya terkait dengan surat rekomendasi Ya. nih. Kayaknya masih banyak yang bertanya apakah surat rekomendasi itu wajib? Kemudian apakah bisa mendaftar tanpa surat rekomendasi? Dan Hmm. juga kalau misalkan sudah mendaftar tapi surat rekomendasinya belum juga keluar, itu seperti apa? Dan Oke. mungkin perlu diingatkan kembali Pak, pendaftaran terakhir untuk MWKM ini tanggal berapa gitu. Kayaknya masih banyak yang terlewat nih Pak. Mungkin itu terakhir ya Pak. Oke, ya. Jadi untuk surat rekomendasi itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena surat rekomendasi adalah eh, surat izin yang diberikan prodi untuk mahasiswanya mengikuti kegiatan BKM. Kemudian tadi eh, apalagi tadi saya lupa deh. Eh, kalau surat Oh, rekomendasinya belum keluar gimana? kalau surat rekomendasinya belum keluar, mungkin bisa dipantau atau ditanyakan ke ini ya, ke fakultas gitu ya. Tapi jangan sampai bikin surat rekomendasi dari pagi, siang udah nanya gitu ya. Kalau nggak salah tiap masing-masing fakultas tuh ada eh, SOP-nya masing-masing ya untuk penyelesaian itu berapa lama gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman mahasiswa dari sekarang cepat-cepat membuat surat rekomendasi, dan surat rekomendasi juga dari masing-masing prodi atau fakultas itu berbeda gitu ya. Ada yang langsung, ada juga yang melalui aplikasi TOS ya. Kemudian juga yang dari kampus cabang juga mungkin ada format tersendiri gitu ya. Dan kemudian juga misalnya tidak ada surat rekomendasi, kadang dari prodi juga sudah mengirimkan data-data mahasiswa yang MBKM. Nah, itu beda lagi ya. Itu boleh diperbolehkan tidak menggunakan surat rekomendasi karena data itu langsung diberikan oleh pihak prodi. Tapi yang pasti, kalaupun teman-teman mahasiswa mendapatkan surat yang seperti itu, dari BPA akan melakukan konfirmasi kepada prodi masing-masing. Bahkan per mahasiswa akan kami laporkan ke prodi masing-masing untuk konfirmasi gitu ya, apakah mahasiswa ini diizinkan atau tidak, apakah mahasiswa ini memang sudah ada izinnya atau belum gitu. Jadi pada intinya surat rekomendasi adalah surat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa, terkecuali dari prodinya langsung memberikan daftar list mahasiswa-mahasiswa yang telah diterima gitu ya, seperti itu. Jadi kadang ada misalnya program-program tertentu gitu ya, misalnya kayak COE atau mungkin kakak gitu ya. Mereka sudah punya list mahasiswanya. Nah, itu eh, apa namanya? Berbeda itunya ya, treatmentnya gitu ya. Yang seperti itu tidak memerlukan surat rekomendasi, tapi karena mereka sudah atau prodi sudah memberikan datanya ke kita itu, baik data mahasiswanya kemudian juga data MK yang akan dikonversikannya gitu. Seperti itu. Oh, mungkin itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya terkait dengan surat rekomendasi, mohon untuk diproses dulu surat rekomendasinya. Kenapa? Takutnya kalian ternyata nggak direkomendasikan. Kayak gitu. Ternyata ada mata kuliah yang perlu diambil,
ternyata ada sesuatu dan lain hal kita nggak tahu. Jangan sampai nanti teman-teman sudah diterima tapi surat rekomendasinya nggak ada, nanti jadi sakit hati sendiri gitu soalnya. Iya, Karena ada beberapa yang ada kayak gitu ya Pak ya. Jadi iya. surat rekomendasinya telat tapi mahasiswa sudah diterima, jadi em, kayak merasa bersalah sendiri kan ya, karena wah saya udah diterima tapi saya nggak ngurus surat rekomendasi ternyata kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bilang prodinya slow respon, desain walinya slow respon, bisa di follow up atau didatangi mungkin ke kampus. Kami kampus juga masih buka gitu ya. Di fakultas Mhm, juga masih ada yang buka kayak gitu. Jadi pastikan seluruh persyaratan yang tadi sudah disampaikan itu dijalani kayak gitu. mhm. Iya. Sama ini satu lagi Mbak, setelah kita mendapatkan data mahasiswa MBKM ya, kita juga akan melakukan pengiriman data ke prodi masing-masing dan kemudian juga kita akan melampirkan surat rekomendasi yang Sudah mahasiswa diverifikasi ya Pak. berikan. Jadi untuk dilakukan verifikasi apakah memang surat rekomendasi itu dibuat oleh prodi atau jangan sampai gitu ya mahasiswa membuat eh, surat rekomendasi dengan tanda tangan apa ya istilahnya tanda tangan palsu atau saking kreatifnya karena tidak mau menunggu cepat surat rekomendasinya sehingga membuat tanda tangan tersendiri gitu ya. Nah itu jangan sampai teman-teman mahasiswa melakukan karena akan ada hmm, apa namanya Sanksi yang menunggu. sanksi ya betul. Gitu. Karena juga di SIMKA itu nanti akan dicek lagi dari prodi. Jadi Iya. misalkan teman mendaftar itu disetujui atau tidak itu nanti dari prodi kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada yang juga yang nanya saat daftar SIMKA kita milih MK apa. Nah itu nanti dari Hmm, prodi juga yang milih kayak gitu iya ya betul. teman-teman. Em, Jadi di SIMKA itu setiap lowongan kegiatan magang itu pasti eh, Kaprodi khususnya akan melakukan pemetaan MK konversinya. Jadi udah otomatis gitu ya. MK-MK itu akan dimasukkan oleh prodi. Jadi mahasiswa udah setelah melamar udah tahu aja, udah tahu beres, tinggal nunggu pengumuman aja. gitu Seperti itu, mungkin. Mbak. Ada lagi Pak Andi tambahannya sebelum kita tutup? Hmm. Coba ya, saya takut ada yang terlewat. Nah ini mungkin siapa ini? Muhammad, Muhammad Hussein ya dari S1 Sains Data TUP ya. Izin bertanya jika saya sudah diterima magang mandiri, sedang berjalan juga dan sudah didiskusikan juga dengan dosen wali dan kapolri untuk konversi SKS-nya dan diterima untuk konversi SKS-nya. Pertanyaannya jika saya magang mandiri, apakah perlu mendaftarkan program yang saya ikuti ini ke SIMKA atau ke BPA? Iya. Yang tadi yang saya sampaikan gitu ya, ada pendataan. Teman-teman mahasiswa bisa mencari itu ya di IG-nya BPA itu ada pendataan MBKM semester ganjil. Jadi pendataan ini adalah untuk menggrab atau mengambil data-data kegiatan di luar SIMKA gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang melakukan magang mandiri atau magang eksternal itu siapapun mahasiswa yang diterima kegiatan magangnya baik internal eksternal itu apa mandiri maupun internal itu harus mendaftarkan kegiatannya ke BPA gitu ya. Jadi jangan sampai tidak gitu. Nah, nanti dari data itu kita akan kumpulir yang kemudian kita laporkan juga ke prodinya masing-masing. Mungkin itu Mbak pertanyaan atau jawaban yang kita kasih Ya. untuk yang terakhir. Oke, terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir gitu ya, dan juga kepada Bapak Ibu program studi yang sudah hadir di acara sosialisasi MBK internal dan eksternal kali ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa langsung tanya personal aja di web kita di bpa.telkomuniversity.ac.id, dan seluruh informasi lowongan-lowongan yang dibuka itu ada di Instagram BPA @BPA Telkom University.
bpa.telkom-university, maaf. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung terkait dengan MBKM internal di Telyu ini, teman-teman bisa buka IG-nya BPA Telkom University. Di situ ada podcast BPA terkait dengan MBKM internal dan juga cerita dari teman-teman mahasiswa yang sudah melaksanakan MBKM internal itu seperti apa. Jadi teman-teman ada bayangan gitu ya. Misalkan Mhm. nggak diterima di eksternal, teman-teman bisa di internal karena ada keuntungan-keuntungan lainnya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja dari kami gitu ya, dari saya dan juga Pak Andi dari seluruh tim BPA yang bertugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Isa, terima kasih teman-teman mahasiswa.